Satu, dua, tiga. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ya. Kita umat Tuhan milik kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah merancang segala sesuatu bagi kita menurut kehendaknya. Dan tidak ada yang bisa mengatur-ngatur Tuhan. Dia berdaulat di dalam setiap keputusannya. Dan melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa Dia menetapkan kita beroleh keselamatan. Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa oleh murka, oleh amarah. Karena semua murka dan amarah Allah sudah ditanggung oleh Yesus bagi kita. Amin. Ya, dan persiaran mati. Oleh karena dosa itu Allah murka, Allah benci kepada manusia. Iya, Allah tidak suka dosa. Maka Allah pun mau membinasakan manusia itu seperti Dia membinasakan orang-orang di zaman Nuh dan di zaman Lot. Tetapi Yesus Kristus berkata, Bapa, janganlah kau binasakan mereka, biarlah aku yang menanggung dosa-dosa mereka. Mau menjadi manusia menanggung dosa mereka. Bapa berkata, kau mau rupanya? Yesus berkata, aku mau Bapa, kepada akulah timpakan semua dosa-dosa manusia itu. Maka akhirnya Allah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, dan mati di atas kayu salib. Begitu Allah murka kepada manusia, maka Allah pun begitu murka kepada Yesus, menghukum Yesus seberat-beratnya sampai Yesus merasakan bahwa Allah meninggalkan Dia. Maka Dia pun berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Jadi Allah meninggalkan Yesus sebagai murkanya kepada manusia. Maka segala murka dan amarah Allah pun sudah ditanggung oleh Yesus bagi kita. Makanya dikatakan di sini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi berterima kasihlah kita kepada Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, murka yang dimaksud di sini bukan hanya murka yang akan datang, bukan hanya amarah yang akan datang pada hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Tetapi saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa ini juga bermaksud adalah bahwa kita tidak ditetapkan untuk mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tidak dirancang oleh Tuhan, tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk mengalami murka-murka berupa pencobaan, berupa kesulitan, berupa penderitaan, berupa apapun.
Bahkan Yesus sendiri mengajari murid-muridnya berdoa, dan salah satu dalam doanya dikatakan permohonan kepada Bapa adalah supaya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doa. Jadi jangan melebih-lebihkan minta pencobaan. Kata-kata Yesus sendiri mengajar mereka berdoa, doakanlah begini, salah satu, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Allah juga berkata kepada bangsa Israel bahwa sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan Allah padaku mengenai kamu, yaitu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, yaitu aku hendak memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, di sini semua sudah disediakan oleh Yesus bagi kita dengan kematian dan kebangkitannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan sehingga kita selalu safe dalam hidup ini? Artinya safe itu aman, ya, selamat seperti kehendaknya, memberikan kepada kita keselamatan di bumi dan di sorga, menjauhkan kita dari murka, menjauhkan kita dari segala kesukaran-kesukaran yang berupa amarah-amarah yang katanya itu adalah amarah atau hukuman dari Allah. Karena kita berkata kebakaran di California itu karena Allah marah. Itu bukan tahu saya benar atau tidak itu, ya. Tetapi kalau kita juga melihat kebakaran Sodom dan Gomora adalah karena Allah marah. Allah membumi hanguskan bumi pada di zaman Nuh itu karena Allah marah. Lalu apakah kebakaran di California karena Allah marah? Atau apakah kesukaran-kesukaran di hidup kita karena Allah marah? Saya tidak berani katakan itu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita melihat di sini Yesus berkata begini dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Yesus sedang mengajar kita supaya berjaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi di sini jelas langkah pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah kita berjaga-jaga dan berdoa. Makanya dalam ayat 9 kita baca di sana, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Nah, kita lompat ayat 1. Dalam ayat 1 perikopnya berjaga-jaga. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kesukaran itu datang, penderitaan itu datang, murka itu datang, persoalan itu datang tiba-tiba seperti pencuri yang datang pada malam hari. Maka yang kita lakukan senantiasa supaya pencuri tidak datang mencuri, merampok, merampas rumah kita, maka kita harus berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Pencuri akan bisa masuk ke rumah kita
Kalau di dalam rumah kita itu semua sudah tidur. Kalau pencuri melihat dari kejauhan bahwa di dalam rumah kita itu tidak ada lagi orang yang bergerak. Karena pencuri itu dari kejauhan dia melihat-lihat. Sudah dilihat kebiasaan di rumah itu. Mereka biasa tidur jam sekian. Kalau sudah jam sekian, sudah tidak ada lagi pergerakan, maka di situ loh kita gerasi, kata pencuri. Di komplek kami ini sudah sering terjadi pencurian. Bahkan rumah Pak Polisi pun, Pak Silalahi, pernah dicuri sepeda motornya Vario 125. Padahal punya gerbang digembok. Ada lagi mobil menghimpit sepeda motor itu. Rumah polisi lagi hilang. Rapi sekali mereka bekerja. Gemboknya digunting, digeser gerbangnya, diambil sepeda motornya, ditutup lagi rapi. Mengapa pencuri bisa masuk ke dalam rumah kita? Karena tidak ada lagi yang berjaga. Karena dia melihat di rumah itu tidak ada lagi orang yang bergerak. Semua sudah tenang, sunyi, senyap, aman dan damai. Makanya dikatakan di sini dalam ayat 3, 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi supaya hidup kita tidak kecurian, kita harus berjaga. Di dalam hidup kita ini ada terus pergerakan, ada terus aktivitas. Jangan sampai pencuri melihat di dalam rumah kita itu semua sudah tidur nyenyak. Maksud saya di sini dalam arti rohani. Jadi saya artikan di sini, berjaga di sini adalah terus memiliki aktivitas di dalam ibadah dan pelayanan. Amin. Atau sesuatu dulu hambu dulu sobat ini. Aku tuh masuk nih asa malam minggu dulu kita terus. Tahu. Saya sudah katakan tadi ya, pencuri itu dia bisa masuk, pencuri itu berani masuk kalau dilihatnya di rumah itu sudah tidur semua. Jangan pernah humosa. Tahu humosa? You understand humosa pribadi? Tidak tahu juga ya. Iberi panak kau jangan pernah humosa lebih. Ngaser nek sudah jangan pernah bergerak nang busada. Huding pengas dia maka dia berani masuk. Jadi ini gambaran kepada kehidupan kita. Iblis itu akan masuk mencuri di rumah kita kalau dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi pergerakan, aktivitas, semua sudah tidur. Artinya tidak ada lagi aktivitas dalam melayani Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi aktivitas berjaga-jaga lewat ibadah dan pelayanan. Tidak ada lagi doa. Maka dia bisa masuk. Saudara. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir untuk dapat berjaga-jaga dalam hidup kita dengan memiliki selalu yang namanya ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Setuju atau tidak setuju saya tidak mau tahu. Tunggu kamu bilang bang itu tunggal lomo
Ngadul ko may ngompong na. Tangho ngadul ko hamu ko ito gutuhan itu. Berjalan hidup kita supaya pencuri tidak datang lewat kita selalu memiliki ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengesampingkan yang penting untuk yang terpenting. Kalau di musim pencuri, pernah di kampung kalian ada musim pencuri? Kalau dulu di kampung saya ada musim pencuri. Itu tahun-tahun 80-an itu waktu saya masih SD. Setiap malam terjadi teriakan, "Panaku, panaku, panaku," lah, sambil dipukul ember ataupun panci, ya kan? Teng-teng panaku, itu hampir tiap hari, tiap malam terjadi waktu itu di musim pencuri, karena waktu itu musim paceklik, orang tidak bisa makan, maka orang pun mencuri. Maka kami taruhlah di jendela itu piring kaleng itu mamangnya, taruh di jendela piring, karena kalau didorong langsung jatuh piring, ya kan, bunyi. Ditaruh sapu terbalik di pintu, ya kan, ya itu, saya ingat itu. Ditaruh rasang itu di zaman itu, sehingga orang pun tidak tidur, terus mereka berjaga. Tetapi di sini saya katakan tadi, untuk kita bisa berjaga dalam ibadah dan pelayanan, kita harus bisa mengesampingkan yang penting untuk yang terpenting. Modum perlu lama? Perlu. Kalau tidak modum katanya tepat waktu bisa sakit hati, sakit ginjal, sakit ini, sakit itu katanya, maka orang tidak mau tidur larut-larut. Tetapi kalau musim pencuri, pilih mana, tidur atau berjaga? Itulah. Artinya mengutamakan yang terpenting. Rela mengorbankan tidak tidur. Karena kalau tidur ya habislah semua, sudah habis semua barang-barang di rumah. Jadi di sini kita mengerti tidur penting. Tetapi di musim pencuri jangan coba-coba tidur, berjagalah. Jadi dalam hidup ini supaya kita bisa selalu berjaga lewat ibadah dan pelayanan, kita harus mengesampingkan yang penting untuk yang terpenting ini. Ina kan nggak boleh besok kamu kan, mulai besok pindah mobil, amat tujuh orang kan, terserah, terserahmu apa? Yang penting saya mengajar sesuai firman, karena firman Tuhan berkata, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kalau mau tidur silahkan, tak mau berjaga-jaga ya silahkan, tapi nanti besok pagi kita bangun sudah hilang semua. Jadi pilih mana, tidur atau berjaga? Berjaga. Makanya ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kalau dikatakan anak-anak siang, anak-anak terang, siang itu kan orang beraktivitas. Siang orang beraktivitas, bergerak. Malam orang tidur, istirahat. Kita bukan anak-anak malam yang tidur, tapi kita anak-anak siang yang selalu bergerak.
melayani Tuhan. Di dalam segala keadaan tetap bergerak melayani Tuhan. Karena kita anak siang yang selalu memiliki aktivitas terhadap Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka. Tetapi untuk beroleh keselamatan. Untuk beroleh keselamatan, Yesus sudah mati. Keselamatan sudah tersedia. Tetapi itu masih secara hukum, secara perjanjiannya itu, atau bahasa kerennya disebut secara de facto. Bukan, de jure. Secara de jure tertulis di atas kertas, tapi secara de facto kenyataan belum. Nah, di sini ada disebutkan supaya kita bisa tidak kena murka, kita harus berbaju jirahkan iman dan kasih. Ada dibuat Tuhan pakaian dan memakai helm ketopong keselamatan. Baju jirah adalah baju besi yang dipakai oleh serdadu untuk menangkis panah api yang menembus dada. Maka tentara harus pakai baju jirah. Itulah iman dan kasih. Dan ketopong keselamatan adalah helm yang membungkus kepala kita, membungkus pikiran kita, sehingga tidak bisa dipukul oleh ban musuh. Tetapi baju jirah iman dan kasih dan ketopong keselamatan itu akan dapat kita miliki kalau kita mau berjaga-jaga dalam hidup ini, lewat berjaga-jaga selalu dalam ibadah dan pelayanan. Untuk bisa mendapatkan iman, kita harus beribadah dan melayani. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 14 ayat 17, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Di mana kita mendengarkan firman lewat seperti ini, ibadah. Jadi kalau kita beribadah, timbul iman, ada baju jirah, iman. Satu lagi kasih. Lewat kita berkumpul di sini, kita akan mengalami kasih Tuhan. Kasih kita pun akan bertumbuh kepada Tuhan dan juga sesama kita. Amin. Kalau kita tidak pernah beribadah, tidak pernah melayani dengan ibadah, tidak mungkin kita memiliki baju jirah iman. Tidak mungkin kita akan saling mengasihi bila kita tidak pernah bertemu di rumah Tuhan. Kita tidak akan saling mengenal. Kasih kita tidak akan bertumbuh satu dengan yang lain apabila kita menutup pintu untuk kebaktian di rumah tangga kita. Kasih akan mati. Jadi ibadah dan pelayanan ini harus dijaga supaya kita memiliki baju jirah yang namanya iman dan kasih. Amin, Amin. Karena
dengan adanya kita punya iman dan kasih, kita memiliki baju besi. Jikalau simbolis memanah kita, ada yang menahan iman dan kasih, sehingga kita boleh berkata seperti Mazmur 91 berkata, apa katanya? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Bahkan dikatakan lagi, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow, haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melindunginya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan meluputkan dia dari kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu maksud berapa namanya? 91. 91. Biar jangan dapatkan ya, biar jangan kelihatan awal nama SMA saja, karena STH-nya belum wisuda. Itu baju jirah. Jadi dari mana kita bisa mendapat baju jirah ini? Lewat ibadah dan pelayanan. Kemudian setelah kita mendapat baju jirah, kita juga mendapatkan ketopong keselamatan, yaitu helm. Pikiran yang membungkus pikiran ini, yaitu pengharapanlah yang selalu ada di pikiran kita, pengharapan kepada Tuhan. Orang yang sering-sering beribadah dan melayani, pengharapannya akan tumbuh kepada Tuhan namanya. Akan bertumbuh dia, pikirannya pun akan memikirkan perkara-perkara di atas, tidak melulu lagi ke bumi. Tetapi lihatlah orang yang tidak suka beribadah, pikirannya hanya kepada uang. Shalom. Satu waktu dari rohamu, sampai per minggu kamu tahu udah singgung dah. Kamu begitu. Damai, damai. Oh, bantu dalam keluarga Allah saling menasihati. Semua saja kira kalau orang anak kumparan. Di hedeng tadi pindah dong ketemu pindah ketika di kapal saling mengasihi. Makanya saya semalam agak sedih kurasa kawan kita ya di depan mata kita berlaku kasar seperti itu. Harusnya dihargai lah kita kan. Namanya bisa saudara seiman, Elbri. Masa gak dihargainya kita di depan mata kita, lempar dia dulu. Jadi tugas ketua itu untuk mengembalikan dia ke kandang. Capri nanti dia ketua, jangan sampai hilang dia. Satu domba berharga di mata Tuhan. Itulah harus bertumbuhlah kasih itu ketika kita sering-sering berhimpun. Bukan itu begitu saling tidak menghargai satu dengan yang lain. Maka timbullah pengharapan. Dengan seringnya kita beribadah dan melayani,
pikiran kita tertuju kepada Kristus, pikiran kita tertuju kepada pengharapan yang akan kita terima, sehingga kita tidak mudah putus asa walau ada kesulitan di hidup kita. Mari kita makin berdiri, kita masih berjamaah kudus, kita menyanyi. Oh, dengan sayangmu ku akan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami firman Allah. Firman-Mu